GBK jadi memerah jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Pernyataan bikin kaget Jordi Amat soal supporter timnas Indonesia. Pengakuan di luar dugaan Indra Syafri usai timnas U20 kalah telak dari Ukraina. Merinding lihatnya. Ribuan supporter timnas Indonesia serbu GBK jelang Indonesia versus Irak berlangsung. Federasi Sepak Bola Indonesia menyebut tiket pertandingan timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah habis terjual. Melalui pernyataan resmi di akun resmi, PSSI menyebut telah mendapat informasi dari pihak panitia GBK terkait tiket pertandingan Indonesia versus Irak. Federasi Indonesia PSSI mengumumkan semua tiket untuk pertandingan antara Irak dan Indonesia telah terjual habis, tulis pernyataan resmi PSSI. Di sisi lain, Federasi Irak menyoroti stadion utama Gelora Bung Karno GBK yang akan menjadi venue pertandingan Indonesia versus Irak. Ini adalah kali pertama timnas Irak bermain di stadion GBK sejak menjadi juara Piala Asia 2007. Irak sukses merebut gelar Piala Asia 2007 di Stadion GBK setelah mengalahkan Arab Saudi 1-0 lewat sundulan Younis Mahmoud yang saat ini menjadi penasihat timnas Irak. Patut dicatat bahwa Stadion Gelora Bung Karno GBK sebelumnya pernah menjadi tuan rumah final Piala Asia 2007 yang menyaksikan sundulan Younis Mahmoud ke gawang Saudi 17 tahun lalu, di mana The Lions Mesopotamia dimahkotai dengan gelar kontinental, tulis pernyataan IFA. Duel timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung di Stadion GBK pada Kamis 6 Juni 2024 mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bisa menentukan langkah Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2027. Indonesia butuh satu kemenangan lagi dari dua laga sisa melawan Irak dan Filipina untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Sementara timnas Irak sudah memastikan langkah ke babak selanjutnya. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat mengaku lelah dengan banyaknya fans-fans wanita yang mendukung tim merah putih baik di lapangan dan saat bertanding. Meski begitu, Jordi Amat merasa senang karena fans-fans wanita itu tidak kenal lelah untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Fenomena banyaknya fans-fans wanita mulai ada sejak pemain-pemain keturunan datang ke timnas Indonesia. Wajah-wajah tampan seperti Nathan Chuaon, Shaine Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandy Walsh, DLL membuat fans-fans wanita itu rela datang saat timnas Indonesia berada di hotel, tempat latihan, dan pertandingan. Bahkan kegilaan fans-fans wanita itu terlihat sampai menunggu di lorong yang menghubungkan hotel penginapan pemain timnas Indonesia ke Plaza Senayan. Mereka sampai-sampai membawa bungkusan hadiah yang ditunjukkan kepada pemain-pemain timnas Indonesia itu. Sejujurnya terasa sangat luar biasa ketika kami bermain di depan dukungan supporter. Memang terkadang kami merasa lelah, tetapi dukungan mereka memberikan dorongan kepada kami supaya tetap bermain, kata Jordi Amat. Jordi Amat juga senang dengan penuhnya Stadion Madia dalam uji coba kemarin. Pemain Johor Darul Takzim itu tidak menyangka Stadion Madia bisa full walaupun hanya sekedar pertandingan uji coba. Saya akan katakan bahwa di laga uji coba kemarin full penonton. Kami tidak menyangka itu. Kami merasa beruntung bisa merasakan dukungan seperti itu, kata Jordi Amat. Kapten timnas Indonesia itu berharap dalam pertandingan melawan Irak, ia bisa kembali mendapatkan suasana penuh di dalam stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat.
Timnas U20 Indonesia harus kalah 0-3 dari Ukraina dalam laga perdana Toulon Cup 2024. Indra Syafri pun buka suara. Pasca laga, pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri tidak memungkiri gap kualitas antara timnya dengan Ukraina. Skuad Indonesia terdiri dari para pemain berusia rata-rata 17 hingga 18 tahun. Sedangkan Ukraina menyiapkan tim UU23 untuk persiapan Olimpiade 2024. Kami adalah tim termuda di turnamen ini, usia pemain rata-rata 17 hingga 18 tahun, kata Indra Syafri dilansir dari laman resmi Tournoi Maurice Ravello. Kami ingin memberikan pengalaman untuk kejuaraan U20. Kami juga punya 5 pemain yang baru saja bergabung dengan kami kurang dari 5 hari yang lalu. Sebelumnya mereka tidak pernah berlatih dengan kami, tambahnya. Indra Syafri pun mengucapkan terima kasih kepada supporter Indonesia yang tetap datang untuk mendukung Timnas U20 Indonesia. Di babak kedua, kami tidak bisa menahan tekanan dari mereka. Di laga selanjutnya kami akan melakukan banyak perubahan karena kami ingin melihat semua pemain. Saya benar-benar terima kasih kepada seluruh supporter yang hadir, tambahnya. Sementara itu Kapten Timnas U20 Indonesia, Donitri Pamungkas mengaku tidak puas dengan kekalahan dari Ukraina. Pemain Persija itu berjanji mempersembahkan hasil yang lebih baik di laga kedua. Saya tidak puas dengan hasil ini tetapi kami harus belajar dari laga ini, ujarnya. Ini kedua kalinya saya ke Prancis, tetapi ini pertama kalinya saya main di turnamen ini. Saya sangat senang. Saya ucapkan terima kasih kepada supporter yang datang. Saya berjanji kami akan memberikan yang terbaik di laga selanjutnya, tambahnya.